Oke, kita masuk ke video 48, install dan konfigurasi CSF, config server security and firewall. Oke, jadi kita masuk ke server ya, via putih. Oke, seperti biasa, lalu port. Oke, enter. Oke, login as root, masukkan password. Oke, sudah masuk, lalu kita buka di Google CSF. Oke, sorry, config server firewall. Oke, bisa yang ini ya, configserver.com. Oke, klik kanan. Oke, sudah masuk. Kita cari cara installnya. Sini, di bagian bawah, install.txt ya. Perintahnya atau komennya seperti ini. Tinggal kita copy saja. Lalu klik kanan untuk paste. Oke, lalu enter untuk install. Cepat ya prosesnya, karena filenya kecil. Oke, selesai. Lalu kita masuk ke WHM ya. Bagian plugin di sini. Di sini belum tampil ya. Kita harus login logout, tapi kita bisa langsung klik plugin di sini. Nah, di sini ada ya. Langsung klik saja. Yang lain kita close dulu ya. Oke, di sini enable ya statusnya, tapi masih test mode. Jadi kita bisa aktifkan terlebih dahulu. Klik kanan dulu ya. Lalu pilih yang ini. Oh, sorry. Sepertinya kita harus login logout ya, biar lebih mudah. Oke, ke bagian di sini sudah tampil ya. Klik. Oke. Kita ke di bagian ini open link in new tab ya. Oke. Kita ke bagian firewall configuration. Oke. Di sini untuk bagian testing mode kita rubah ke kosong. Scroll ke bawah, ceng. Oke, kita restart ya CSF-nya. Sambil menunggu kita buka email. Oke, scroll ke bawah, return ya, kembali. Oke, kita bisa klik lagi. Oke, status sudah running di sini ya. Oke, untuk di bagian ini kita ke firewall configuration lagi. Oke, di sini terlihat ada warning
restrict syslog disable, kita enable ya. Kita copy dulu. Oke, untuk mencari bagian tersebut kita Ctrl F, lalu paste. Nah, di sini sesuai rekomendasi dari CSF, kita pilih nomor 3. Oke. Scroll ke bawah, ceng. Oke, email kita buka. Biarkan. Lalu kita cek server security. Oke, yang ini kita restart. Oke, kita return kembali. Oke, di sini untuk server security-nya ya, bagian tidak harus di running semua ya. Jadi hanya untuk bagian-bagian tertentu. Kita coba ada yang ini, seperti bagian ini tidak perlu ya. Seperti ini untuk password authentication ya, jadi menggunakan public authentication. Lalu ini Cloud Linux perintahnya ya, jadi untuk bagian ini saja ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Oke, kita coba dari SMTP block. Ke bagian power configuration. Email kita buka ya, sign in. Oke, sambil menunggu kita masuk ke email. Oke, masuk dulu ke email. Oke, masukkan password. Oke, biarkan ya. Oke, kita kembali ke SMTP block, kita cari. Oke, defaultnya kosong, kita agak rubah ke angka 1. Lalu lf script alert. Kita rubah ke angka 1. Jadi ini untuk fungsinya untuk memberitahu jika banyak email ya. Untuk notif spam intinya. Syslog check juga untuk ini, untuk brute force ya, brute force attack. Nah, kita buat 360 detik ya sekarang. Kita buat basic HTML ya untuk email, biarkan. Oke, kembali lagi sini. Lalu PTL user, proses tracking ya, proses untuk panel kita rubah ke angka 1. Scroll ke bawah, lalu ceng ya. Oke, di inbox sudah banyak ya. Oke, akan lebih banyak lagi sebenarnya ke depan itu. Oke, kita cek dulu yang ini, kita restart dulu ya. Oke, lalu klik return ya.
kembali ke kita cek lagi, run again. Oke, hanya beberapa bagian ini dibiarkan. Saya perhatikan ini ada baru ya, hal baru di sini. Nanti kita cari tahu ke depan ya. Saya perhatikan ini memang baru. Biasanya saya tidak di penginstalan sebelumnya tidak melihat ada hal 2 poin ini. Oke, nanti kita bisa skip ya. Nah, ini kita bisa aktifkan atau tidak. Nah, untuk yang cek name server, ini, jadi ini tidak bermasalah ya, karena maksudnya untuk DNS atau dynamic name server atau name server ya, idealnya menggunakan server yang berbeda. Misalkan ini di Amerika, nah DNS itu untuk NS1 misalkan di Eropa dan NS2 di Indonesia misalkan. Jadi berbeda lokasi ya. Tapi dengan menggunakan hal seperti ini pun akan tetap berjalan gitu. Oke, untuk bagian ini cukup. Di selanjutnya kita akan penginstalan Cloud Linux ya. Oke, terima kasih.